Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meringkas atau meresum materi dari link pembelajaran YouTube yang saya pelajari mengenai sistem fungsional linguistik yang membahas tentang theme system atau sistem tema, yaitu textual meaning atau makna tekstual. Yang pertama, ada konsep dasar theme atau rhyme, yaitu didefinisikan sebagai elemen yang berfungsi sebagai titik awal untuk pesan atau starting point for the message. Ini adalah yang akan dibahas oleh suatu klausa, yaitu tema biasanya berisi informasi yang sudah dikenal atau given atau familiar, yang telah disebutkan sebelumnya dalam teks atau sudah diketahui dari konteksnya, yang dimana mengidentifikasi tema didasarkan pada urutan tema adalah elemen yang datang pertama dalam klausa. Yang kedua ada rema, yaitu bagian dari klausa di mana tema dikembangkan yang biasanya berisi informasi dan yang tidak dikenal atau baru. Lalu mengidentifikasi rema sangat sederhana, yaitu segala sesuatu yang bukan tema adalah rema. Rema di sini selalu mengikuti setelah tema dari suatu klausa. Secara keseluruhan, klausa terdiri dari tema yang diikuti oleh rema sendiri. Yang kedua ada analisis tema berdasarkan mood atau mood system. Penentuan tema tergantung pada pilihan mood dari suatu klausa. Dalam video ini membagi suatu analisis tema menjadi dua klausa, yaitu deklaratif klausa. Tema dalam deklaratif klausa atau declarative clause dibagi menjadi dua jenis tema, yaitu unmarked theme, tema yang tidak bertanda, yaitu pola yang paling umum di mana tema menyatu dengan subjek, yang artinya subjek adalah elemen yang dipilih sebagai tema dan subjek selalu diletakkan di awal klausa. Yang kedua, ada tema bertanda, yang terjadi ketika tema adalah selain dari subjek dalam klausa deklaratif, yang bentuk paling umumnya adalah kelompok adverbial atau frasa preposisional yang berfungsi sebagai injunction yang diletakkan di awal kalimat. Lalu ada jenis-jenis enjeng dalam tema atau fungsi tambahan. Enjeng di sini sering muncul di awal klausa yang menjadi bagian dari tema, yang berdasarkan fungsi semantiknya dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama ada circumstantial enjeng, memberikan informasi tentang keadaan seperti siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Yang kedua ada mood enjeng, berkaitan dengan makna dalam sistem mood, misalnya yang menyatakan probabilitas seperti apparently. Yang ketiga ada common enjeng, yang menyatakan sikap atau pandangan pembicara atau penulis, yang misalnya contohnya yaitu kata thankfully. Yang terakhir ada conjunctive enjeng, yang berfungsi sebagai penghubung antara klausa atau kalimat, misalnya kalimat however atau therefore. Lalu ada 3 poin penting yang dalam video ini, yaitu menyatakan bahwa tema dalam interrogative clause atau imperative clause akan dilanjutkan pada kalimat setelahnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.